Oke, apa kabar semuanya? Masih bersama saya Anwar Naifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa yang menyaksikan video ini. Tetap setiap hari Minggu pukul 12 siang saya selalu on air. Karena saya memang terkenal dengan orang yang paling sibuk. Bisa dikatakan seperti itu karena jadwal saya ini sangat padat sekali. Kalau pagi biasanya saya menulis buku-buku, artikel, menulis tentang karya-karya. Kalau sudah jam 8 saya sudah masuk kerja, teman-teman. Saya saat ini masih aktif sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Perusahaan ini memang perusahaan non-profit bergerak di bidang sosial. Tidak usah saya sebutkan namanya. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang motivasi bagaimana kita bisa hidup bahagia. Teman-teman, sobat-sobat yang saya cintai yang ada di rumah yang menyaksikan video saya ini, bahwa hidup memang tidak selamanya indah. Terkadang banyak sekali rintangan yang harus kita lalui. Terkadang kalau kita gagal, kita itu sering mengeluh dengan kehidupan kita. Kalau Anda sering mengeluh dan sering merasa bosan dengan hidup, ada salah satu solusi yang paling baik buat Anda. Yang pertama, Anda harus cepat-cepat mendekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sajadi hati Anda, spiritual Anda mulai melemah atau low. Low itu rendah. Baterainya sudah mau habis kalau istilah smartphone seperti itu, mungkin harus dicas dulu. Cara ngecasnya pakai apa? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kalau malam bangun sholat tahajud, setelah itu kalau setelah sholat tahajud paginya mungkin jam 8 jam 9 bisa sholat duha. Dan itu Anda laksanakan selama, tidak selama-lama lah, selama 1 minggu. Saya yakin spiritual Anda sudah mulai berubah. Dan kadang kita itu sering merasa bosan terhadap kehidupan ini. Karena apa? Kita setiap pagi bekerja, pulang pergi, malamnya pulang, paginya pergi lagi, di rumah cuman tidur saja. Itu Anda lakukan setiap hari. Kalau Anda hanya melaksanakan kegiatan sehari-hari dan itu Anda lakukan secara terus-menerus tanpa ada perubahan, itu namanya Anda termasuk kategori orang yang rugi. Padahal kita diberi akal, kita diberi hati untuk bisa mengolah pikiran dan hati kita supaya bisa meningkatkan kreativitas. Jadi orang itu jangan monoton. Kalau ada sesuatu yang sekiranya bisa kita karyakan atau mungkin bisa kita lakukan dengan baik, maka lakukanlah seperti itu. Jadi, kalau Anda sekarang posisinya sebagai karyawan, ya berikan sesuatu yang lebih baik lagi kepada perusahaan. Jangan sampai Anda memakan gaji buta atau istilahnya Anda bekerja malas-malasan, Anda tetap digaji. Seperti ya, kalau sekarang saya lihat itu banyak sekali orang-orang yang tipenya seperti itu. Jadi kalau bisa itu kita bisa apa namanya? Memberikan aspirasi atau bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk perusahaan bagi Anda yang mungkin karyawan. Atau mungkin bagi Anda yang sudah mengolah bisnis sendiri untuk bisa meningkatkan mutu kinerja Anda, ada salah satu tips yang pertama yaitu konsisten atau dalam Islam disebut dengan istiqomah. Kalau Anda konsisten setiap hari mengerjakan sesuatu yang kecil, maka lama-kelamaan sesuatu yang kecil itu atau aktivitas yang kecil itu akan menjadi sesuatu, akan menghasilkan sebuah mahakarya yang sangat besar. Contoh seperti saya. Saya ini dulu tidak ada apa namanya? Sama sekali tidak ada bakat menulis, tetapi saya setiap hari selalu menuliskan kejadian-kejadian dalam satu hari dalam suatu buku diary. Sejak SMA saya sudah menuliskannya. Saya selalu menulis dan itu sudah menjadi kebiasaan. Dan
Saat saya lulus SMA, saya mencoba untuk menulis novel. Nah, saya juga sangat berterima kasih sekali kepada guru bahasa Indonesia saya yang dulu saya masih duduk di Madrasah Aliyah Negeri Demak, namanya yaitu Bu Lina sama Bu Sulis, dia yang telah mengajarkan saya tentang bagaimana cara menulis yang baik. Awalnya memang saya tidak mengerti apa itu EYD, ejaan yang baik dan benar. Tapi lama-kelamaan saya belajar secara otodidak dan alhamdulillah semuanya berjalan kalau kita mau berusaha. Oke, dan pada akhirnya saya sudah mempunyai beberapa karya buku. Yang pertama, ini buku saya yang ketiga ini ya. Novel saya yang berjudul Iktikaf Cinta. Selanjutnya buku Metamorfosis Kehidupan, buku saya yang kedua. Buku saya yang saya terbitkan pertama yaitu Ketika Ayah Pergi. Jadi sudah ada 3 buku. Ya. 3 buku ini memang sebelum saya bisa menerbitkan, kok bisa ya saya bisa menerbitkan 3 buku ini? Padahal kalau secara passion, saya ini orangnya memang kalau menulis itu memang agak susah ya. Tapi nggak tahu ya kalau kita sudah terbiasa lama-kelamaan atau hobi mungkin lama-kelamaan ya alhamdulillah bisa lancar seperti itu. Begitu pula dengan diri Anda. Mungkin kalau Anda hobinya di bidang teknisi, kalau mungkin Anda laksanakan secara terus-menerus, mungkin Anda akan bisa expert dan Anda akan bisa meningkatkan mutu kinerja Anda. Oke. Kayaknya saya sudah mulai haus, kayaknya saya harus minum dulu. Alhamdulillah. Jadi aset yang paling berharga dalam diri kita adalah kesehatan. Saya kemarin selama 1 minggu itu sakit. Sakitnya itu nggak tahu kena apa ya. Tiba-tiba kepala itu sangat pusing sekali. Dan memang sakit itu bisa menghambat pekerjaan kita. Awalnya saya dulu aktivitas menulis buku dan ketika sakit pekerjaan saya terhambat seperti itu. Walaupun Anda punya uang banyak miliaran rupiah, aset Anda di mana-mana, tetapi kalau tubuh Anda tidak bisa sehat, maka sia-sia hidup Anda. Karena memang kesehatan itu aset nomor 1 yang paling penting bagi diri kita. Maka bagi kalian penonton video saya ini mungkin yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda seharusnya harus bersyukur bahwa Anda masih diberikan kesehatan. Dan saat sehat, Anda harus selalu ingat kepada Allah. Kebanyakan orang yang sehat itu malah banyak yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kalau kita sakit itu kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sakit, kita lebih banyak berzikir, kita lebih banyak merenung dan kadang rasa sakit itu ada sesuatu yang berupa harapan bahwa kita berharap agar bisa sembuh dan itulah yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi untuk pesan saya hari ini bahwa Anda bisa melakukan apa saja sesuai dengan passion dan kemampuan Anda. Jika Anda lakukan secara terus-menerus, maka Anda akan menjadi orang yang ahli di bidangnya. Seperti itu. Jadi tetap semangat, optimis. Jika gagal, Anda harus mencoba lagi. Gagal lagi, Anda harus mencoba lagi. Karena kegagalan adalah bumbu yang paling mujarab atau bumbu yang paling manis untuk bisa melalui tahapan kesuksesan di dalam diri Anda. Tetap saksikan video saya on air setiap jam 12 siang di hari Minggu. Bisa Anda saksikan langsung lewat Facebook on air setiap hari Minggu jam 12 siang. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa komen di bawah ini, bisa komen setelah saya upload ini ya, seperti itu. Terima kasih dari saya Anu Khunaifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.